Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Andani dari MN21D akan menjelaskan sedikit tentang tugas yang diberikan, yaitu analisis studi kasus PT Garuda Indonesia Tbk. Yang pertama kita cari tahu dulu apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko ialah upaya untuk mengidentifikasi, meneliti, dan mengarahkan risiko di seluruh aktivitas perusahaan dengan maksud untuk mencapai kepraksisan dan daya guna yang maksimal dalam suatu individu, organisasi, perusahaan, maupun lembaga-lembaga lainnya. Wajib siap dalam menghadapi potensi hasil risiko seperti kerugian ataupun dampak lainnya yang akan membawa pengaruh tersendiri. Berikut contohnya yaitu manajemen risiko dari PT Garuda Indonesia Tbk. Yang pertama kita akan mengenal sedikit profil tentang perusahaannya. Baru kita akan menjelaskan manajemen risiko yang telah dijalankan, kelebihan dan kekurangan, serta kesimpulan dan saran. Profil perusahaan. PT Garuda Indonesia Tbk adalah satu dari penyedia jasa penerbangan yang maju dan diakui di Indonesia. Fungsi ini pada kisaran tahun 1940 mulai diperkenalkan pada masa kolonial Belanda. Maskapai pada masa itu diberi nama Indonesia Airlines karena selawah atau artinya Goldberg. Perusahaan yang memiliki pusat operasi di Cengkareng, Jakarta, Indonesia ini juga memiliki cabang kantor perwakilan yang terdistribusi hingga ke seluruh kota ternama di Indonesia maupun di negara-negara lain. Yang pertama ada manajemen risiko yang dijalankan. PT Garuda Indonesia ini merupakan perusahaan penerbangan nasional Indonesia yang telah menghadapi berbagai risiko yang terkait dengan industri penerbangan. Beberapa langkah manajemen risiko yang telah dijalankan oleh perusahaan ini yaitu: yang pertama ada identifikasi risiko. PT Garuda Indonesia Tbk telah mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam operasi mereka, seperti risiko keuangan, risiko kecelakaan, risiko reputasi, dan risiko keselamatan penerbangan. Yang kedua ada evaluasi risiko. Perusahaan melakukan evaluasi risiko untuk menentukan tingkat risiko yang dihadapi. Hal ini melibatkan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang mungkin terjadi jika risiko tersebut terjadi. Yang ketiga ada pengembangan strategi. PT Garuda Indonesia Tbk ini telah mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko yang diidentifikasi. Ini melibatkan implementasi kebijakan dan prosedur yang sesuai, seperti program keselamatan penerbangan, manajemen keuangan yang hati-hati, dan pemeliharaan pesawat yang berkala. Yang keempat ada pengendalian risiko. Perusahaan melakukan langkah-langkah pengendalian risiko untuk mengurangi dampak risiko yang mungkin terjadi. Contohnya, mereka melaksanakan pelatihan rutin bagi kru penerbangan, mengikuti standar keselamatan penerbangan yang ketat, dan mengurangi risiko operasi dengan pemeliharaan pesawat yang teratur. Yang kelima ada monitoring pelaporan. PT Garuda Indonesia Tbk ini melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap risiko yang ada dan dilaporkan hasil pemantauan tersebut kepada manajemen. Dengan demikian, manajemen dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko atau mengatasi risiko yang timbul. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari manajemen risiko yang telah dijalankan oleh PT Garuda Indonesia ini yaitu ada 3. Yang pertama ada keselamatan penerbangan, yang kedua ada pengelola keuangan, dan yang ketiga pemeliharaan pesawat. Yang pertama ada keselamatan penerbangan. Perusahaan sangat menjunjung tinggi keselamatan penerbangan dan telah melaksanakan langkah-langkah yang kuat untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang dan kru penerbangan. Yang kedua ada pengembangan keuangan. PT Garuda Indonesia telah mengambil tindakan untuk mengurangi risiko keuangan melalui manajemen yang hati-hati terhadap perubahan nilai tukar dan fluktuasi harga bahan bakar. Yang ketiga, pemeliharaan pesawat. Perusahaan mengelola risiko operasional melalui pemeliharaan pesawat yang teratur sehingga mengurangi risiko kegagalan teknis dan kerusakan pesawat. Yang berikutnya ada kekurangan dari manajemen risiko. Yang pertama ada krisis reputasi, dan yang kedua manajemen sumber daya manusia. Krisis reputasi. Perusahaan telah mengalami beberapa insiden
yang merusak reputasinya, sehingga seperti kasus korupsi dan pengawasan kepatuhan yang kurang tepat. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam menunjukkan resiko terkait reputasi. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Risiko terkait dengan manajemen sumber daya manusia seperti pemenuhan kebutuhan karyawan, pelatihan dan pengembangan keterampilan perlu lebih diperhatikan untuk menjaga kualitas dan kehandalan kru penerbangan. Yang ketiga ada simpulan dan saran. Dari kesimpulannya, manajemen risiko dari PT Garuda Indonesia Tbk telah mengambil langkah-langkah yang positif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang ada. Namun, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan manajemen risiko perusahaan. Dan yang terakhir ada saran. Saran dari kesimpulannya adalah perkuat kepatuhan dan transportasi. Yang kedua, tingkatkan manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga, evaluasi dan pembaruan secara rutin. Perkuat kepatuhan dan transparansi, yaitu perusahaan perlu memperkuat sistem pengawasan dan kepatuhan untuk menghindari insiden yang dapat merusak reputasi perusahaan. Langkah-langkah ketat dan menerapkan etika bisnis dan pengawasan yang efektif yang harus ditingkatkan. Yang kedua, tingkat manajemen sumber daya manusia. Perusahaan harus meningkatkan upaya dalam manajemen sumber daya manusia dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan karyawan, pelatihan dengan baik, dan pengembangan keterampilan agar kru penerbangan memiliki kehandalan dan profesionalisme yang tinggi. Dan yang terakhir, evaluasi dan pembaruan rutin. PT Garuda Indonesia Tbk harus terus melanjutkan evaluasi risiko secara rutin dan memperbaharui strategi manajemen risiko sesuai dengan pengembangan industri dan lingkungan bisnis. Ini akan membantu perusahaan untuk tetap adaptif terhadap perusahaan dan mengurangi risiko yang makin timbul. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan PT Garuda Indonesia dapat memperkuat manajemen risikonya, meningkatkan reputasinya, dan mencapai keberlangsungan jangka panjang dalam industri penerbangan. Nah, sekian penjelasan dari analisis studi kasus dari PT Garuda Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.